Ahlan wa sahlan kepada guru kita juga sahib wilayah Al-Habib Abdul Qadir bin Hamid Al-Haddad. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sihatkan beliau, jadi Allah bergerakkan hati beliau untuk beristiqamah di Majlis Nur Mustafa insyaallah, amin. Hadirin wal hadirat, saya belum sama juga kenal beliau dan sering saya duduk dengan beliau dulu. Dan alhamdulillah tadi kita dengar guru kita mulia Al-Habib Abu Bakar dan Imam Masjidil Walid Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Saddaf, yang mana beliau menerangkan tentang bagaimana ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengenal Allah, wajib di dalam diri kita mengenal Allah. Anta abdullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Allah Subhanahu wa taala wujud. Tidak bakal mukhalafatul hawadith, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita mesti pahamkan itu. Bukan hanya berbicara di dalam mulut, tetapi meyakinkannya. Yakin di dalam hati kita, yakin di dalam jiwa kita, agar kita tidak rugi. Yang kedua, saya memahamkan bahwa kita wajib memahami tentang bagaimana kita mengenal diri kita kepada Allah. Man arafa nafsahu arafa qalbahu, wa man arafa qalbahu dia akan mengenal Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Letaknya di mana? Jika kita mengenal
Letak kita di dalam dunia ini mulia atas siapa? Atas Allah Subhanahu wa taala yang tadi diterangkan, wa qad takarramna bani Adam fil bahri wal bahr. Maka kita mulia yang Allah udah cantumkan kemuliaan kita sebagai umat baginda Nabi Mustafa Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sayyidina Rasul Mustafa Muhammad. Yang mengumpul kita di tempat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir dan Sahibul Bait Al-Marhum perempuan apa lagi? Perempuan apa ya? Ibu Haji, Abu Hajah, Tehara. Itu nggak boleh suci. Hah? Ya. Saya pikir manhara. Semoga Allah Subhanahu wa taala jabarin kuburannya. Amin. Terangkan wahan warahan wa fusha wa ridwan wa bisyara wal aman. Nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Kalau udah ada habaib satu, cucu baginda Nabi, udah gitu alim, ada ustadznya juga, ada lagi satu lagi habaib, dan begitu banyak habaib, nggak perlu diraguin lagi. La syak hadza min ahlul khair. Nggak diraguin lagi, dia sebagai ahli jannah. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi diterangkan, kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Bukan manusia yang mengucap kata-kata itu, tapi Allah yang mengucap kata-kata kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Dalam pikiran kita bahwa manusia Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya sempurna ciptaan Allah dengan kemuliaan. Saya bukan menyambung daripada bab tauhid, saya tidak menyambung dulu, saya tidak berani untuk menyambung. Saya akan menjabarkan tentang bagaimana bahwa Allah memberikan. Menyambung saya tidak berani. Pada beliau adalah guru saya, ya. Habib Bakar adalah guru saya. Saya memberikan pandangan. La tasawwar fil akal wujudu, wa la tasawwar fil akal wujudu adamu fi tauhid. Keagungan, kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ahsani taqwim, dengan kesempurnaannya. Kita memberikan akal kita untuk mengecek sesuatu masalah tentang Allah, kita tidak sanggup. Makanya diterangkan anta'budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Pasti. Berarti tidak ada halangan untuk Allah tidak melihat. Pasti Allah melihat. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat. Fa ilam takun tara fa innahu yarak. Ini jelas. Kita mesti paham kan? Dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam keyakinan kita. Yang mengajarkan kita Sayyidina Muhammad. Makanya kita dibedakan binatang sama hayawan. Faqad takarramna bani Adam fil bahri wal bahr. Dari lautan maupun bumi. Sampai Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana keberuntungan umat Nabi Mustafa Muhammad. Sampai 3 kali Nabi Muhammad berkata, beruntung, kemudian ia beruntung, kemudian ia beruntung. Dia tidak bisa melihatku tetapi beriman kepada. Lam yalani faqad amana bih. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang melihat Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Maka kita wajib mengenal Nabi Muhammad, wajib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Nawar bin Hulaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Mu'attab bin Adnan sampai Nabi Allah Ibrahim. Wajib kita mengenal Sayyidina Rasul Aminah sampai bin Kilab menyambung nasabnya kepada Adnan.
Lihat, kita mesti wajib mengenal Sayyidul Wujud Mustafa Muhammad. Dan wajib tadi diterangkan tentang bagaimana kita memahamkan 4 mazhab. Tidak ada 5 mazhab, tetapi 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik. Ada lagi satu mazhab yang membenci sahabat, yang membenci istrinya Nabi, yang membenci daripada yang lain, memperpecah belah umat dengan pemahaman-pemahaman mereka, dengan pikiran-pikiran mereka. Maka kita tidak pernah ikuti, walaupun kita ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan tersambung, tidak perlu kita ikuti. Membenci, memaki, mencaci, tidak ada ahlul bait untuk mencaci sahabat Nabi Muhammad. Karena kita tidak zaman dengan beliau, kita tidak duduk dengan beliau. Saya tegaskan, tidak ada 5 mazhab. Kami yang kita dengar tadi dari guru yang mulia kita 4 mazhab. Ini yang kita mesti paham. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, dengan kita memahamkan sirah Nabi Muhammad SAW yang dibawa. Ada apa untuk maulid tiba? Ada apa itu untuk berjanji? Saraful Anam atau Suntu Durar atau Deul Amek? Untuk apa itu semua? Untuk memahamkan kecintaan kita kepada Sayyidul Wujud Mustafa Muhammad. Sampai diterangkan di dalam maulid, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menerangkan, qala ya Jabir, qala, berkata Jabir, inna khalaqallahu qabla al-asya, qala ya Jabir, inna khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyika Muhammad. Di situ diterangkan, ya abi wa ummi akhbirni an awal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Dengan atas abah dan ummiku, terangkan aku ya tentang sebelum segala sesuatu diciptakan. Qala ya Jabir, inna khalaqallahu qabla asya nuran nabiyika Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad sampai Nabi Allah Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa takunna la kunna minal khasirin. Berdoa itu dengan panjang, dengan begitu indahnya, terus sampai tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai melihat tiang-tiang surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ bertahun-tahun cuma melihat tiang surganya Allah, ada tulisan Allah dan Muhammad. Oh, ini kali ini yang bisa ngampunin dosa kita. Bisa ngampunin dosa saya dengan ya Allah ada. Ya Allah, dengan wasilah atas nama tiang-tiang yang dekat denganmu, itu Muhammad, ampunkan dosa. Diampunkan oleh Allah dosa ini ya Allah ada. Sedangkan itu kakeknya beliau. Makanya mulianya orang bertempelan sama orang yang mulia. Alhamdulillah kita bertempelan dengan para habaib, para ustaz, itu mulia, agung. Kemuliaan ini yang akan membekas di dalam diri kita. Pasirnya aja akan duduk bersaksi kepada kita. Mata kita bersaksi, telinga kita bersaksi bahwa di jam itu kita berselawat kepada Sayyidina Rasul Muhammad SAW. Kita yakin dan tidak ragukan lagi Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah memuliakan kita. Maka saya tidak akan panjang lebar hadirin, karena penerangan guru kita sudah jelas bahwa yang pertama, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib. Di dalam sifat 20 diterangkan, atau di kitab Aqidatul Awam, di dalam kitab-kitab yang lain di Ahli Sunnah wal Jamaah, di mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hasan al-Asy'ariyah yang dibawa oleh datu-datu yang terdahulu. Dan sekarang antum pahamkan maulid ini adalah ajaran. Ini wilayah pernah diduduki oleh orang-orang alim, orang-orang besar terdahulu, seperti anaknya di depan kita, anak yang mulia Al-Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman bin Abdul bin Asyik bin Ahmad Astaghar. Satu makna yang sangat besar dikatain, yang saya selalu kagum.
kita bisa melihat Al-Habib Abu Bakar. Alhamdulillah, walaupun saya merasakan begitu magnetnya majelis saya, tapi tidak ada apa-apanya dengan magnetnya beliau. Kita paham, karena beliau pernah memegang, menimba ilmu dengan orang yang kita tidak tahu kalau yaitu aulia min salafus salihin, yang pernah melihat orang-orang terdahulu, termasuk Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Ini sangat saya kagumi. Saya bisa duduk di Citayam. Alhamdulillah, Al-Habib Abdul Qadir juga ada di tempat ini. Dulu saya bersama dengan beliau sering hadir di Citayam dan di wilayah-wilayah. Maka alhamdulillah beliau hadir kembali di saat ini. Maka kita tidak meminta apa-apa kecuali kita meminta dari beliau sepatah dua kata agar hikmahnya nambah hadir. Walau khamsa daqaiq. Jadi kata yang kemalaman nggak boleh di Citayam. Biar enak katanya malamnya biar tambah segar gitu. Jadi malam-malam Jumat saat ini malam didorongkan amal yang baik dan malam yang membunuh daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi intinya Habib Abdul Qadir kepada beliau Pak Ali ya